wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Isni Silviani Sutadi dengan NIM 2202638 dari Pilkom 4B. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama ini menentukan sebuah bilangan apakah ribuan atau bukan. Yang pertama di sini mendeklarasikan array angka dengan tipe data integer dengan panjangnya tuh 3. Lalu di sini ada string mendeklarasikan juga yang dimana ini tuh string nama bilangan yang dimana ketika nanti i sama dengan 1 maka pertama, ketika 2 berarti kedua, ketika 3 berarti ketiga. Lalu di sini ada perulangan yang dimana yang pertama ada perulangan for integer i sama dengan 0 dan i kurang dari angka yang diinput. Ya yang diinputnya tuh bukan yang input, i kurang dari angka yang ini panjang, berarti kan 3 ya panjangnya. Ketika i kurang dari 3, i plus plus, lalu akan mencetak masukkan bilangan dengan nantinya ketika i kan berarti kalau yang pertama tuh i sama dengan 1, maka di sininya akan memanggil pertama, berarti masukkan bilangan pertama. Ketika i sama dengan 2 maka akan memanggil kedua, ketika sama dengan 3 maka ketiga. Nah, lalu angka di input kan, ini untuk menginputnya atau akan di scan dan disimpan di variabel angka dengan i-nya berapa, seperti itu. Lalu ketika i kurang, ini tuh akan terus berulang ketika i kurang dari 3. Namun ketika i sudah 3 dan lebih besar dari 3, maka tidak akan dijalankan lagi dan akan berhenti. Lalu ada perulangan selanjutnya yang dimana ketika integer i sama dengan 0, i kurang dari angka, berarti i kurang dari 3, if angka yang i angka itu berarti yang i angkanya misalkan angka ke-1 atau angka pertama itu lebih dari 1000, maka program akan mencetak bilangan plus nama bilangan itu misalkan i-nya tadi tuh misalkan i1, i2, i3, maka bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga adalah ribuan jika itu tuh kurang lebih dari 1000. Namun ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan mencetak bilangan dengan nama bilangan sesuai iterasi adalah bukan ribuan. Seperti itu. Mungkin akan kita langsung jalankan saja. Bilangan pertama contohnya 1650 dan ini misalkan 3 dan 2000, berarti kan secara kita manual ini merupakan bilangan pertama itu merupakan ribuan, bilangan kedua bukan ribuan, dan bilangan ketiga merupakan ribuan. Nah, di sini berarti bilangan pertama adalah ribuan, bilangan kedua adalah bukan ribuan, bilangan ketiga adalah ribuan. Maka sudah sesuai. Lalu di sini ada nomor 2 yang dimana nomor 2 ini tuh akan menentukan bilangan prima atau bilangan komposit sesuai rentang yang diberikan. Di sini yang pertama program akan meminta user untuk menginput batas awal dan batas akhir. Nah, dengan disimpan nanti tipe datanya integer. Lalu di sini ketika sudah pengguna telah menginput, maka program akan mencetak bilangan prima dari ini berarti memanggil batas awal yang ditentukan atau diinput sampai dengan batas akhir yang diinput juga adalah. Nah, di sini ada sebuah perulangan yang dimana for integer i batas awal, i sama dengan batas awal, i kurang sama dengan batas akhir, i plus plus. Jadi ketika misalkan kita inputnya i batas awal dan i batas awalnya 1, misalkan masukkan batas akhirnya 5, maka nanti i sama dengan 1, misalkan batas akhirnya sama dengan ketika i kurang atau sama dengan dari 5, maka iterasi akan terus berlanjut. Lalu di i plus plus, if is prima, ketika i merupakan bilangan prima, maka akan mencetak hasil. Nah, di sini tuh diambil hasilnya tuh atau
ini tuh memeriksanya tuh ada sebuah fungsi yang dimana di bawah ini tuh ada fungsi untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau tidak. Nah, dari bilangan prima tersebut ada static boolean atau ya fungsi boolean yang dimana if n atau numerik kurang sama dengan 1, maka akan dikembalikan ke false atau salah. Lalu di sini ada perulangan seperti berikut gitu ya. Lalu yang dimana yaitu gitu ya, yang dimana di sini tuh dijelaskan juga bahwa ketika n kurang dari yang tadi, n kurang dari atau sama dengan 1, jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai false kan, benar. Terus ketika for yang ini integer n lebih i sama dengan 2, i kali i, dan i-nya ini tuh kurang atau sama dengan n, i plus plus. Nah, di sini tuh maksudnya jika n lebih besar dari 1, maka fungsi akan meriksa apakah ada bilangan bulat selain 1 dan n yang dapat membagi n habis. Hal ini akan digunakan untuk menggunakan loop for yang dimulai dari 2 hingga i pangkat 2 kurang dari atau sama dengan n, seperti itu. Maka ini tuh akan akan terus berulang. Nah, lalu di sini di setiap iterasi fungsi akan memeriksa apakah n akan dapat dibagi habis dengan i dengan menggunakan operasi modulo ya tentunya gitu. Jadi jika n dapat dibagi habis dengan i, maka n bukan bilangan prima. Seperti itu. Jika dalam loop tidak ada bilangan i yang membagi n habis, maka n dianggap prima dan fungsi mengembalikan nilai true. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu ada bilangan komposito, berarti yang dimana itu tuh bukan bilangan prima. Seperti itu. Lanjut aja kita ke running. Dan ini ada fungsinya juga ya. Gitu. Kita running saja. Masukkan batas awalnya, misalkan 4 menuju 34. Nah, maka bilangan prima 4 sampai dengan 34 adalah 5, 7, 11 dan berikutnya. Lalu ada bilangan komposit 4, 6, 8 dan selanjutnya. Seperti itu. Lalu terdapat nomor 3 yang dimana yang pertama tuh kita mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Lalu di sini ada do while yang dimana do while pertama tuh itu tuh loop do while yang akan terus berjalan selama nilai n yang dimasukkan oleh pengguna kurang dari 1 atau lebih dari 1000. Nah, jadi dalam loop ini tuh pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai n dan nilai tersebut akan terus diminta ulang jika tidak memenuhi batasan yang ditetapkan. Lalu di sini ada integer i sama dengan 1. Lalu di sini ada do while juga yang dimana akan mencetak pola bintang berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Loop juga akan terus berjalan selama i kurang atau sama dengan n. Pada setiap iterasi, loop bersarang akan mencetak sejumlah bintang yang sesuai dengan nilai i. Kemudian nilai i akan ditambah 1. Seperti itu. Mungkin akan langsung dicoba saja. Yang dimana ketika masukkan nilai n itu misalkan kita 3. Maka kalau misalkan 3 atau enggak 1 dulu deh, 1. Di sini akan muncul bintangnya 1. Lalu kalau ketika 2 akan muncul 1, bintang 1 dan bintang 2. Maka kalau misalkan kita mengerannya 7, maka akan muncul bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kurang dan salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.